Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Bapak sareng Ibu masyarakat Kecamatan Krambitan, semoga semuanya dalam keadaan sehat, nggih. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dokter muda yang sedang bertugas di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, yang saat ini sedang ditugaskan di Puskesmas Krambitan 1. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan sebuah penyuluhan, memberikan informasi kepada Bapak Ibu mengenai COVID-19. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu sering sekali mendengar mengenai COVID. Bapak Ibu dengar di sana ada COVID, tetangganya kena COVID, di sini kena COVID, temennya kena COVID. Semua Bapak Ibu dengar COVID, COVID, dan COVID. Kemudian disuruh keluar rumah harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan. Semua protokol kesehatan harus dilakukan saat ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak dan Ibu mengetahui apa sebenarnya COVID? Di benak Ibu, apakah COVID itu sebuah obat? Apakah COVID itu sebuah penyakit baru? Atau COVID itu hanya sebuah konspirasi belakang? Jadi, sekarang saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu. Di sini ada gambar virus corona. Nah, virus corona ini sangat kecil sekali Bapak Ibu. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak bisa dilihat hanya dengan mata. Dia sangat kecil sekali. Hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Di sini saya berikan gambaran mengenai virus corona ya Bu Bapak. Jadi di sini gambarnya sudah diperbesar Niki. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau diibaratkan mungkin seperti jajan onde-onde ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Nikilah tersangka yang menyebabkan kita kewalahan selama 1 tahun terakhir ini. Virus Niki yang menyebabkan penyakit corona di mana-mana, menyebabkan banyak sekali orang meninggal, dan juga menyebabkan perekonomian, khususnya perekonomian di Bali yang bergerak di bidang pariwisata sangat mengalami penurunan yang drastis. Bapak Ibu, apakah mengetahui kenapa diberikan nama COVID? Nah, COVID ini merupakan sebuah singkatan Bapak Ibu. Jadi singkatan yang berasal dari COVID, ko nika adalah corona. Jadi corona niki adalah sebuah virus. Virus bernama corona, di mana corona ini merupakan sebuah virus yang nama keluarganya nike corona. Contohnya yening di Batak nike kan wenten marga atau keluarga. Nah, contohnya keluarga atau marga Simanjuntak. Corona patah sama juga. Namanya berasal dari keluarga corona. Yening di Bali wenten mungkin nike keluarga Pinate. Nah, patah sama juga dengan keluarga corona. Jadi corona nike merupakan sebuah keluarga. Kemudian V nike apa? V nike adalah virus. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu virus niki berasal dari mana. Nggih, virus niki berasal dari Cina. Dulu tahun 2019 di sosial media, di TV, ramai sekali membicarakan virus niki. Dan semua mengatakan bahwa virus niki berasal dari Cina. Virus niki berasal dari Hubei, Cina, Bapak Ibu. Pertama kali ditemukan di pasar hewan. Nah, pasar hewan nikilah yang digadang-gadang menjadi tempat penyebaran pertama dari virus corona. Pasar hewan di Cina nike sedikit berbeda dengan pasar hewan yang ada di Bali. Pasar hewan di Cina nike menjual seluruh jenis hewan, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi sudah mati. Nah, di pasar hewan niki ada hewan kelelawar. Nah, hewan kelelawar nikilah yang dikatakan, digadang-gadang menjadi penyebar virus corona. Nah, ketika kita tahu penyebarnya ternyata adalah si kelelawar niki, bagaimana sih virus COVID-19 niki bisa menyebar? Dan kenapa pemerintah harus menyuruh kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan? Apa hubungannya? Jadi, Bapak Ibu, corona ini merupakan virus yang bisa menyebar dengan cara dapat menyebar melalui percikan ludah pada saat kita berbicara, pada saat kita bersin, batuk, maupun juga meludah. Mengapa kita harus pakai masker? Jadi,
Ketika ibu dan bapak berbicara tanpa menggunakan masker, percikan air liurnya Niki bisa terkena ke orang lain. Ketika bapak ibu kena virus corona, tidak sengaja berbicara dengan orang lain, maka orang lain itu juga bisa terkena virus corona. Kemudian kenapa kita harus cuci tangan? Karena ketika kita tidak pakai masker, ketika kita berbicara, tidak sengaja air liurnya kena ke permukaan benda, ke meja, ke kursi, atau bapak ibu bersin. Kemudian tidak sengaja tangannya ditaruh di meja, di kursi, kemudian orang lain tidak sengaja dia pegang meja sama kursi yang sudah kena virus corona dari ibu sama bapak, kemudian dikenain ke muka sama ke wajahnya tidak sengaja, maka orang tersebut bisa terkena virus corona. Maka dari itu penting sekali untuk mencuci tangan untuk mencegah mengalami sakit dari virus corona ini. Kemudian, mengapa kita harus jaga jarak? Jaga jarak itu penting sekali karena virus corona ini bisa menyebar lewat udara. Makanya kita harus jaga jarak minimal 2 meter untuk mencegah droplet atau percikan liur tadi itu terkena ke orang lain. Maka dari itu, pemerintah sangat menghimbau kita untuk menjalankan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, ini Bapak Ibu, saya kasih sebuah contoh. Jadi contoh Niki yang saya maksudkan. Jadi ketika kita berada di dalam sebuah ruangan yang tertutup dengan orang yang terkena virus corona. Pada saat itu dalam kondisi tidak menggunakan masker. Nah, orang yang terkena virus corona ini tiba-tiba bersin, tiba-tiba batuk. Orang yang mengalami virus corona ini menyebarkan virus corona dia. Keluar virus coronanya di dalam ruangan itu. Nah, virusnya itu akan bertahan di dalam ruangan dan terhirup oleh bapak ibu yang tidak memakai masker dan belum terkena virus corona. Apa yang akan terjadi? Bapak ibu akan menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan virus tersebut. Dan bapak ibu memiliki risiko bisa terkena virus corona juga akibat orang tersebut yang sebelumnya sudah terkena virus corona tidak sengaja batuk dan pilek, tidak sengaja bersin di dalam ruangan tersebut. Maka dari itu, pemerintah sangat menyarankan untuk kita tidak saling salam-salaman dulu, karena itu merupakan salah satu media untuk bisa tertular virus corona. Ketika kita bertemu dengan orang lain, mungkin akan terjadi perubahan dalam era new normal ini. Tidak bisa lagi saling salam-salaman, tidak bisa lagi saling berpelukan, hanya bisa saling bersapa saja. Atau juga bisa mengikuti tren yang ada di sosial media sekarang. Dengan cara saling bersalamannya tidak saling salaman seperti biasa, tapi dengan menggunakan siku sekarang. Mungkin metode itu bisa digunakan untuk mencegah terjadinya penularan dari virus corona. Nah, kemudian untuk barang-barang yang ada di tempat umum. Sebenarnya apa sih gejala-gejala yang muncul apabila seseorang terkena virus corona? Gejala-gejala dari virus corona, apabila kita terkena virus corona, yang pertama, batuk, kemudian pilek, demam, cepat sekali lelah atau capek, sakit tenggorokan, dan biasanya yang paling berat, biasanya pasiennya mengeluh sesak. Namun saat ini yang menjadi ciri khas sekali dari gejala penyakit corona ini adalah pasien selalu sering sekali mengeluhkan, "Dokter, saya tidak bisa mencium bau-bauan. Fungsi indera penciuman saya turun, dokter." Biasanya pasien mengeluhkan tidak bisa mencium apa-apa. Seketika indera penciumannya menghilang. Kemudian pasien juga sering mengeluhkan indera pengecap. Pasien mengeluhkan, "Dokter, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Makanan yang saya masukkan ke dalam mulut rasanya hambar. Tidak ada rasa manis, asam, asin dari makanan yang saya makan." Itu ciri khas sekali oleh pasien-pasien yang mengalami virus corona. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah mengalami keluhan tersebut, mari segera datang ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih awal sehingga penanganannya akan lebih awal, sehingga